Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah. Kita akan melanjutkan membacakan beberapa hadis tentang sholat sunnah dan tentang keutamaan menuju masjid. Yang pertama saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, beritahukanlah padaku amal apa yang paling engkau harapkan pahalanya yang engkau kerjakan dalam Islam. Sebab dalam mimpiku semalam aku mendengar suara langkah sandalmu ada di depan surga, ada di depanku di surga." Bilal menjawab, amal tersebut adalah tidaklah aku bersuci baik pada malam hari maupun siang hari, melainkan sesudahnya aku mengerjakan sholat sunnah sebanyak rakaat yang aku mampu. Ibu-ibu, niki salah satu contoh dari satu amalan yang dikerjakan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ya. Bahkan ini disebutkan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah ini bermimpi mendengar suara langkah daripada sandalnya Bilal di depan Rasulullah di surga, ya. Nah, Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan yang menyebabkan kamu itu suara langkah dari sandalmu itu berada di depanku di surga?" Ya. Maka kemudian Bilal menjawab Rasulullah, amal tersebut adalah aku tidaklah bersuci baik pada malam hari maupun siang hari, melainkan sesudahnya aku mengerjakan sholat sunnah sebanyak rakaat yang aku mampu. Jadi ini luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak, perjuangan dari seorang Bilal bin Rabah. Jadi kalau beliau itu wudu, setelah wudu itu melakukan sunat wudu, ya, sholat sunnah. Beliau tidak membatasi berapa rakaat yang diinginkan, sepanjang beliau mampu untuk melakukan sholat itu, maka beliau lakukan, tidak ada batasan rakaatnya. Jadi ini bapak dan ibu sekalian keutamaan dari Bilal bin Rabah, ya. Beliau bahkan suara sandalnya itu ada di depan Rasulullah di surga. Coba bayangkan, ya, pora seneng, ya. Ternyata amalannya adalah setiap berwudu baik siang atau malam, sesudahnya melakukan sholat sunnah, ya. Monggo kita mungkin bisa memulai, ya, meniru setiap habis wudu sholat sunnah, ya. Sekuatnya paling tidak kita mulai dulu dengan 2 rakaat dulu, ya. Kemudian ibu dan bapak sekalian, ini tentang keutamaan berjalan menuju masjid dan menunggu dikerjakannya sholat. Saya bacakan hadisnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid baik pagi maupun sore hari, niscaya kelak di surga akan memberikan hidangan kepadanya setiap pagi. Allah akan memberi hidangan padanya setiap pagi dan sore. Ya, ini jelas, ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda,
barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu keluar menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah tetapkan, maka sebagian langkahnya akan menjadi sebab dihapuskannya dosa, dan langkah yang lain akan menjadi sebab ditinggikan derajatnya. Jadi setiap langkah kita menuju masjid itu ada dua langkah kaki. Yang pertama itu Allah jadikan dosa-dosa kita dihapuskan, dan langkah kedua itu langkah kaki yang satunya disebabkan kita menjadi ditinggikan derajatnya, ya. Kemudian ini hadis riwayat Muslimnya. Kemudian hadis yang selanjutnya ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dia berkata, ada seorang laki-laki dari golongan Ansor yang saya ketahui sebagai orang yang terjauh rumahnya dari masjid. Akan tetapi dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Suatu ketika ada seorang yang berkata kepadanya, alangkah baiknya jika engkau membeli seekor keledai yang bisa engkau kendarai dalam kegelapan dan ketika cuaca sangat panas. Lelaki itu menjawab, tentu tidak akan membuatku senang jika rumahku berada di dekat masjid. Sungguh aku berharap semua langkah yang kutempuh saat pergi ke masjid dan pulang darinya dicatat sebagai kebaikan. Mendengar hal itu Rasulullah bersabda, sungguh Allah akan mencatat semua ini untukmu, ya. Jadi sesungguhnya ini diantara keutamaan orang yang rumahnya jauh dari masjid, Pak. Kalau rumahnya dekat dari masjid seperti saya, seperti Pak Wid itu belum banyak keutamaannya ya Mas Wid ya. Harus pindah ini. Ya, sini yang paling jauh siapa ini? Yang paling jauh Pak Pur kayaknya ini, ya. Dan Mas Doyo ya. Ya, ini kudu jenengan itu seneng dibanding saya, memiliki keutamaan dengan langkah. Lo nek langkahnya pakai motor gimana? Ora usah ngitung rodane muter ping piro kan, ya. Lah yang bahaya itu apa? Kalau kemudian rumahnya dekat masjid, dadi tonggone masjid, kok orang masjid, itu yang bahaya, ya. Jadi orang yang rumahnya jauh itu punya keutamaan lebih dibanding orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, pernah ada sebuah pekarangan kosong di dekat masjid. Melihat hal itu, orang-orang Bani Salimah ingin pindah rumah ke pekarangan itu. Ketika mengetahui rencana mereka, Nabi SAW bersabda, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin berpindah ke pekarangan yang ada di dekat masjid. Benarkah? Kemudian mereka, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, benar, kami memang menginginkannya. Lalu beliau SAW bersabda, wahai Bani Salimah, tetaplah kalian berada di tempat tinggal sekarang, sebab semua langkah yang kalian tempuh akan dicatat sebagai kebaikan. Tetaplah kalian berada di tempat tinggal sekarang, sebab semua langkah yang kalian tempuh akan dicatat sebagai kebaikan. Mereka berkata, kalau begitu kami tidak jadi pindah saja. Nah, ini keutamaan rumah yang rumah tinggalnya jauh. Tadi diriwayatkan ada pekarangan kosong dekat masjid, pinginnya pindah main sepak masjid, ternyata malah justru Rasulullah melarangnya, ya. Tidak usah pindah karena setiap langkahnya itu akan dicatat sebagai kebaikan, ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Bukhari dan Muslim, dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang yang paling besar pahalanya dalam mengerjakan sholat berjamaah adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Orang yang menunggu dikerjakannya sholat berjamaah lalu mengerjakannya bersama imam, pahalanya lebih besar daripada orang yang mengerjakannya secara munfarid lalu tidur. Lagi-lagi ini
keutamaan rumahnya jauh dari masjid, ya. Yang penting rumahnya jauh dari masjid tidak menjadikan malas ke masjid, ya kan? Aku jauh gitu. Justru ini adalah setiap langkahnya akan dihitung sebagai kebaikan. Dan sekali lagi, yang rumahnya dekat ini jangan kemudian tidak ke masjid, ya. Dekat itu seberapa sih sebenarnya yang dimaksud tetangga masjid itu ya sekitar masjid ini, ya. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini ya, sebentar lagi kita akan berbuka. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.